FYI nih guys, kata kepo itu berasal dari bahasa Hokkien, yaitu kaipo, yang artinya suka bertanya karena penasaran. Tapi nih, ada juga yang bilang, kalau kepo itu singkatan dari knowing every particular object, yang artinya itu apa-apa pengen tahu sampai detail-detailnya. Nah, apakah kamu merupakan orang yang sering ngepoin orang lain? Atau kamu salah satu korban orang yang suka ngepo? Nah, berarti episode ini cocok banget nih buat kamu. So, dengerin terus ya sampai habis. Halo guys, balik lagi sama gue Devina di podcast Gardu Share the Light. Nah, sesuai dengan apa yang gue bilang di awal, kali ini gue bakal membahas tentang kepo. Dan pastinya gue nggak sendirian, karena kalau sendirian jatuhnya gue monolog dan jadinya garing kan. Nah, gue di sini ditemenin sama dua tamu yang kece-kece banget nih. Yang pertama ada Kaleksi. Halo Kaleksi. Hai, Dev, apa kabar? Baik Kak, puji Tuhan. Kaleksi kabarnya gimana Kak? Luar biasa, dahsyat, yes. Tambah sibuk ya Kak? Ya, sok sibuk sih mungkin ya. Baik. Oke, nih lanjut ke bintang tamu kita yang kedua, ada Civira. Halo Civira. Hola, ya. Halo semuanya. Gimana Ci kabarnya Ci? Kabarnya puji Tuhan masih sehat sampai sekarang. Juga mungkin tambah sibuk juga. Dapat tugas baru ya Ci ya? Iya, makin tambah sibuk lagi nih. Oke deh, nih. Pertanyaan pertama nih. Dari skala 1 sampai 10, menurut kalian nih, kalian tuh sekepo apa sih? Terus kenapa kalian kasih nilai segitu ke diri kalian? Tapi ini, maaf ya, kan ini bahasnya tentang kepo nih. Terus gue nanya-nanya, ini bukan bermaksud kepo ya. Coba dari Kaleksi dulu deh. Kaleksi berapa Kak? Terus alasannya kenapa? Oke, 1 sampai 10 ya. Mungkin 5 kali ya gue ya. 5, iyalah, oke lah 5. Gitu. Kenapa tuh? Mungkin karena gue lebih bersikap bodo amat, bukan bodo amat, menjaga privasi orang, menghormati privasi orang. Jadi gue lebih menghormati kalau misalkan orang lain yang membuka topik dulu untuk cerita tentang kehidupannya, baru udah tuh, habis itu gue sedikit-sedikit gue korek gitu, tapi secara halus supaya nggak terkesan kepo-kepo banget gitu. Oh baik, tergantung respon orangnya dulu halus, ya. Bener. Oh bener, bagus. Kalau Civira berapa Ci? Menurut gue, mungkin gue di atasnya Lexi kali ya. Berapa tuh? Kalau di skala 1 sampai 10 mungkin gue di angka 7 deh. Kenapa? Mungkin karena gue cewek juga kali ya. Karena rata-rata orang yang kepo tuh rata-rata kebanyakan cewek sih. Kalau setahu gue ya, kalau cowok agak bodo amat lah ya. Kalau diri gue sih, kalau di skala 7 ini, gue lebih seringnya kepo ke orang-orang yang mungkin gue kenal aja. Seperti mungkin keluarga, atau teman-teman dekat, atau sahabat-sahabat gue gitu. Kalau yang jarang komunikasi atau cuman teman biasa sih nggak terlalu sih, gitu aja sih. Oh, jadi keponya ini tergantung dilihat orangnya dulu ya, dekat apa enggak ya. Devina berapa, Devina? Kayaknya sama Civira, kan cewek kan. Oh, kadang baik. suka kepo lah sama teman-teman dekat. Kadang ya. Kadang. Kalau pengen kepo ya kepo aja. Oke, nih lanjut. Nih, kalau menurut kalian, kenapa sih ada orang tuh yang bisa banget kepo banget sama orang lain? Siapa nih yang mau duluan jawab nih? Kaleksi atau Civira? Yang 7 dulu lah. Oh, 7 dulu. Oke, berarti Civira dulu nih. Gimana ya? Kalau menurut gue sih, kalau gue sih udah udah kebanyakan kesibukan ya. Jadi udah nggak sempet tuh ngurusin. Maksudnya orang mau kepoin siapa kek, bodo amat lah. Menurut gue ya udah itu urusan lo gitu. Tapi kalau menurut gue topiknya menarik dan bisa gue juga jadi bahan pengetahuan gue juga, boleh lah gue ikutan
tahu juga gitu. Tapi kalau nggak terlalu penting, gue bodo amat lah. Soalnya diri gue aja udah sibuk banget gitu. Jadi gue nggak pusingin hal-hal yang mungkin nggak terlalu penting banget sih. Gitu, nggak sampai detail banget, nggak usah dihiraukan, abaikan aja gitu. Oh, oke. Berarti tergantung topiknya dulu ya. Kalau topiknya seru gitu baru ya. Ya boleh lah kita ikut nimbrung gitu. Jadi kan gue juga tahu nggak ketinggalan banget lah gitu. Update juga lah gitu. Oke, benar. Kalau Kaleksi gimana, Kak? Gimana tadi pertanyaannya? Ini deh. Oke, gue ulang lagi. Kenapa orang-orang itu bisa kepo banget sama kehidupan orang lain? Oke, kenapa orang bisa kepo? Mungkin ini ya, ada orang yang memang doyan ngobrol. Jadi sebenarnya dia nggak sadar tuh kalau dia lagi kepo gitu. Jadi memang dia pembawaannya orang yang suka ngobrol, jadi biar ada topik pembahasan, dia nanya-nanya lah hal-hal yang mungkin receh, remeh-temeh gitu. Tapi bagi beberapa orang mungkin ngerasa terganggu, nih apaan sih? Apa aja ditanyain gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga orang kepo mungkin karena memang kepribadiannya pengen tahu urusan orang gitu loh. Jadi itu. Jadi memang ada beberapa alasan sih sebenarnya sih. Sorry, ada suara kah? Enggak, aman. Oke. Gitu sih yang menurut gua. Basically sih karena orang senang ngobrol. Karena ketika dia senang ngobrol, ya dia akan menjadikan segala sesuatu tuh bisa jadi bahan pembicaraan gitu loh. Oke, jadi kayak memperpanjang obrolan ya, apa aja diomongin gitu. Bener. Biar Dan nggak berhenti. kadang-kadang gue sampai amazed juga, ternyata ini bisa jadi topik pembahasan juga loh ya gitu loh. Tanpa menyadari bahwa dia lagi ngorek-ngorek gue, cuma karena dia pinter membawa suasana, jadi ya gitu deh. Jadi kayak nggak kelihatan diinterogasi gitu ya. Bener. Hal-hal yang bisa juga itu orang kurang kerjaan kali, Lex. Jadinya ya mau cari kerjaan juga, pengen tahu kehidupan orang gitu loh. Bisa. Jadi memang kepribadian itu ngaruh banget sih menurut gue, yang bikin orang akhirnya kepo. Oke. Nih, gue penasaran nih, kan kayak tadi ini banget ya, kayak fasih banget gitu, bisa tahu kenapa orang kepo gitu sama orang lain. Kalau dari kalian sendiri pernah nggak sih ngalamin pengalaman dikepoin orang lain? Coba dong cerita. Tapi kalau misalnya ada nama, tolong banget ya disensor. Kasihan tim editingnya, ngeditnya capek. Coba dari siapa dulu nih yang mau nih? Kaleksi. Oke. Dari gue ya. Gue ada satu pengalaman sih yang gue sampai sekarang inget, ini berapa tahun lalu ya? 2015 kali ya. Cuma gue masih inget banget sampai sekarang. Jadi satu kali gue ada barengan sama orang gitu kan. Ada barengan sama orang. Terus gue bilang nih, besok kok nggak bisa bareng gitu kan. Terus dia tanya, emang kenapa Lex? Oh soalnya ada saudara gue yang meninggal gitu kan. Udah dong, gue pikir itu akan stop di situ. Oh ya udah fine, gue pikir bakal gitu. Dia nanya dong, oh ada yang meninggal, kenapa gitu awalnya kan. Oh iya sakit lah segala macem gitu. Terus gue pikir udah selesai tuh topik pembahasan dong tentang saudara gue ini. Dia nanya lagi dong hal yang menurut gue sangat nggak penting gitu. Dia nanya, siapa namanya Lex? Baik. Gak pentingnya gitu loh. Apaan sih lu nanyain sampai namanya? Gue bilang dalam hati gue, aduh, gue penting banget gak sih gue ngejawab pertanyaan remeh ini gitu loh. Itu yang gue inget sampai sekarang sih, inget banget. Baru sih gue denger cerita kayak gitu sih Kak. Iya kan, maksud gue oke lah kalau tanya penyebabnya itu masih fine ya, masih umum lah, orang wajarnya memang nanya gitu. Nih nanya namanya siapa, apa urusannya lu nanya namanya gitu loh. Tapi nih Kak, gue masih penasaran nih, karena gue cewek ya. Iya. Jadi kan gue nggak tahu nih dari sudut pandangnya laki-laki gitu. Kalau laki-laki tuh suka nggak sih kalau dikepoin? Terus biasanya kalau misal laki-laki kepo tuh tentang apa gitu biasanya? Soalnya kan biasanya kayak tadi di-mention di atas ya, laki-laki kan biasanya lebih bodo amat sama cuek tuh. Gimana tuh Kak? Kalau cowok seneng nggak dikepoin? Kalau gue secara pribadi sih sejujurnya nggak terlalu nyaman kalau misalkan orang ngepo-ngepoin gue, apalagi untuk hal-hal yang bersifat pribadi gitu loh. Nah kalau misalkan cowok mulai kepo, itu paling yang ditanya sih paling
masalah pribadi, misalkan pacarnya siapa gitu, atau kerjaan, paling keluarga. Dan itu sebenarnya lebih umum sih pertanyaannya ya, jadi nggak terlampau dalam, karena memang kecenderungannya kalau cowok itu sama yang kayak tadi, lebih bodoh amat, lebih ya lu urusin lah urusan lu sendiri gitu, nggak terlalu memusingkan urusan orang lain gitu kalau cowok sih, tahu gua. Cuma memang mungkin ada orang-orang cowok-cowok yang senang gitu ngobrol, membahas kehidupan pribadi gitu ya, gue nggak tahu sih. Mengekspos kehidupan pribadi. Oh, jadi kayak lebih nanya ke hal-hal dasar aja ya, yang biasa ditanya bener. ya. Iya, gitu. Karena memang gue nggak senang dikepoin, gue juga nggak senang ngepoin orang sebenarnya gitu. Jadi gue lumayan terganggu kalau orang memusingkan urusan gue. Demikian juga gue nggak mau memusingkan urusan orang, kecuali kalau dia yang cerita duluan gitu. Oke, jadi bersikap bodo amat ya Kak ya? Bukan bodo amat sih sebenarnya. Apa tuh? Gimana tuh? Menghormati privasi seseorang. Oh, baik, bahasanya baik. Bahasanya diplomatis ya. Betul sekali. Nah nih, kalau Civira sendiri pernah nggak punya pengalaman dikepoin? Betul. Mau yang terbaru apa yang terlama nih ya? Ya terserah, mau yang mana aja kita. Kalau Lexi kan yang terlama. Kenal sama kita gitu. Biar kita bisa bayangin siapa. Kan udah lama tuh. Oke, kalau Lexi kan yang udah lama, gue yang terbaru deh nih, yang baru-baru akhir-akhir ini gue alami ya. Masih hot. Masih panas. Ini sih di tempat kerja ya. Jadi gue sama tim gue tuh di tim kerjaan gue tuh kinerjanya oke lah, bisa dibilang baik lah gitu lah ya di mata atasan kita gitu. Terus ada tim lain yang mungkin ya itulah kurang suka kali ngeliat orang berhasil atau gimana gitu ya kan. Jadi dia kepo banget nih. Orang itu tuh kepo banget, bener-bener sampai mencari segala kesalahan gue sama tim gue, biar gue sama tim gue tuh bisa dilihat lebih lebih nggak baik gitu. Gimana sih cari-cari kesalahan kita lah gitu, biar menjatuhkan kita gitu kan. Nggak banget gitu loh ya. Maksudnya kita aja nggak mau pedulikan urusan mereka gitu. Mau dia gimana sih kerjaannya, bodo amat. Yang penting kan kita tetap kerja sesuai dengan standar kita, terus kita kasih yang terbaik buat atasan kita, buat perusahaan kita bekerja ya kan. Tapi gue nggak habis pikir sampai ada orang yang seperti itu gitu aja sih. Pernah sampai parah banget, dan kita sendiri, gue sama tim gue sampai memergokin ulah mereka, dan benar-benar mereka sampai malu banget sih. Sampai ketahuan juga. Berarti kalau misalkan balik ke pertanyaan awal, kenapa orang bisa kepo? Ini salah satu alasannya bisa loh. Maksudnya ingin menjatuhkan orang, ingin berniat buruk buat orang. Iya. Mungkin iri gitu ya. Iya. Iri. Banyak faktor gitu ya. Banyak sih faktornya. Tapi itu kayaknya kayak FBI sih, Ci, sampai semuanya dicari sih, Ci. Ada bakat detektif. Iya, ada bakat itu, harusnya masuk polisian itu dia. Iya, gue juga gak habis pikir kurang kerjaan apa mereka ya, atau gimana gitu sampai separah gitu ngelakuin hal yang menurut kita nggak penting banget, nggak harus juga sampai segitunya gitu ya kan. Bagi lu nggak penting, bagi mereka tuh penting loh, Fir. Beda, Ci. Beda kepentingan ya. Benar. Oke nih, lanjut. Kalau menurut kalian, apakah kepo itu bentuk perhatian atau bukan? Soalnya kan kayak mereka kesannya peduli ya sama kita. Soalnya mereka kayak nanya-nanya atau mereka mencari tahu gitu. Kalian setuju nggak sama pernyataan kalau kepo merupakan bentuk perhatian? Kak Lexi deh duluan. Oh, gue lagi ya, baik. Udah habis ini Civira. Ya iyalah, habis gue Fir. Nah, kepo termasuk perhatian nggak ya? Tergantung sih. Kalau gue ngelihatnya, kalau misalkan dia cuma dalam pembicaraannya ya, cuma ngorek-ngorek informasi doang, menurut gue itu nggak perhatian. Tapi kalau misalkan dia ngorek-ngorek, tapi kasih solusi, kasih saran, itu menurut gue yang lebih menunjukkan adanya perhatian. Jadi nggak cuma pengen tahu doang,
Tapi ketika dia tahu ada masalah gitu, dia ada itikat buat ngasih solusi, ngasih saran. Itu bentuk perhatiannya sih menurut gue. Jadi bukan ketika dia banyak nanyanya, tapi di balik pertanyaan itu dia ada konklusi apa, ada solusi apa yang bisa dikasih gitu. Oke, jadi harus dibarengi dengan solusi ya untuk memecahkan masalah tersebut ya. Iya. Oke. Kalau Civira gimana sih? Kalau menurut gue sih kepo bisa dibilang perhatian, mungkin bisa juga sih ya. Feeling cewek banget ya, bisa juga. Karena emang karena gue gimana sih ya, sebagai cewek bisa juga sih dibilang perhatian kalau kita mau tahu sesuatu sama satu orang, misalkan kita mau kasih solusi atau apa, benar kata Lexi, atau gimana yang baik atau yang bagus gitu. Tapi bisa juga kepo itu mengganggu, tergantung sih, balik lagi tujuan si orang itu tuh pada saat mengkepoin orang lain apa gitu. Tapi jarang sih kalau memang karena tujuannya perhatian atau positif gitu. Karena biasanya kalau tujuan positif pasti orang biasanya langsung menyampaikan, langsung memberitahu, to the point lah, nggak usah basa-basi atau sampai mengkorek-korek dulu atau gimana, langsung aja gitu, to the point. Biasanya sih gitu kalau positif ya tujuannya atau perhatian gitu. Kalau kepo lebih ke negatif sih menurut gue, tapi ya bisa juga dibilang perhatian. Ayo gimana tuh? Oh, jadi dia di tengah-tengah ya? Tapi betul sih dengan Vira sih. Memang pada akhirnya yang bisa menentukan itu perhatian atau enggak si orang yang dikepoin. Karena ketika dia merasa nggak nyaman, nah itu berarti itu bukan perhatian. Tapi ketika dia ngerasa nyaman, lega, ketika dia curhat, dikepoin gitu ya, itu menurut gue bentuk perhatian karena si orangnya merasa nyaman, merasa ada tempat untuk berbagi cerita gitu. Nah, betul. Berarti tergantung respon kita ya. Tergantung respon kita yang dikepoin ini gimana, nganggapnya positif atau negatif ya. Iya. Nih Ci, kan kita cewek nih Ci, sama-sama cewek. Gue mau nanya nih, gue mau lihat gimana sih rasanya lu kalau dikepoin sama orang lain, gue mau lihat sama nggak ini perasaannya gitu. Maksudnya gimana nih? Perasaan gimana? Iya, mungkin lo agak kesel atau lo agak risih atau gimana gitu. Perasaan lo kalau misalnya dikepoin sama orang. Selama orang itu yang mengkepoin gue ya, enggak merugikan gue, enggak mengganggu gue, tapi cuman biasa aja, misalkan kayak stalking atau apa. Ya gue sih it's okay, gue abaikan aja, biarin aja lah, nggak apa-apa. Mungkin emang dia kurang kerjaan, jadi pengen kepo banget sama kehidupan kita gitu. Oh, jadi nggak sampai merugikan. Oke. Benar-benar sih, setuju. Kalau Kaleksi sebagai cowok gimana nih perasaannya kalau dikepoin sama orang lain? Kalau gue tergantung siapa yang kepoin. Kalau misalkan orang itu gue ngerasa udah cukup deket, gue fine-fine aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan orang itu ya sosok lah, kenal sekedarnya, biasa aja, cuma basa-basi aja kalau ngomong gitu. Tapi ketika dia kepoin, itu gue ngerasa nggak nyaman sih. Makanya balik lagi tergantung siapa nih orang yang nanya. Nah kalau yang balik lagi cerita tadi gue di awal, itu nggak terlalu deket sebenarnya. Makanya gue gimana gitu. Tidak bisa berkata-kata ya Kak, nggak bisa kata-kata. Iya banget, gue sampai speechless. Men, seriusan lo nanya begini? Gitu. Positive thinking Kak itu memperpanjang obrolan. Oh baik, dia perhatian sih sama gue, ngerasa perhatian banget. Terlalu perhatian. Coba kalau gue boleh tanya, itu cewek atau cowok ya? Itu pria. Oh mungkin emang dia mau menghibur lo Kak. Oh baik, thank you loh buat beliau. Gitu sih Dev. Oke, kan kata lu tadi tergantung nih sama orangnya. Terus kalau misalnya orang yang gak deket-deket amat terus kepo sama lu nanggepinnya gimana Kak? Tetap dijawab gak gitu pertanyaan dari dia? Jawab, tapi kalau nih balik ke kasus tadi dulu ya, ini kayaknya gue ada
memendam. Kalau contoh kasusnya kayak tadi, gue nggak jawab sih waktu itu. Gue bilang gini, kayaknya lu nggak perlu tahu deh gitu. Itu waktu itu gue jawabnya agak ketus sih kalau gue pikir-pikir lagi ya. Tapi mungkin itu akan memang respon random gue akan kayak gitu. Kalau misalkan orang yang nggak terlalu dekat, kayak poin gue udah terlalu dalam menurut gue, mungkin gue akan jawabnya datar di seperlunya. Kalau gue bahkan perlu untuk nggak menjawab, gue akan ngomong, gue nggak, kayaknya lu nggak perlu tahu deh gitu. Oh, jadi Mungkin secara gitu. halus ya bilangnya ya. Iya, kalau misalkan halus nggak bisa ya agak tegas dikit lah boleh. Oke, baik. Nih, kalau Civira gimana, Kak? Kak lagi. Kenapa? Sikap lu kalau dikepoin orang? Dikepoin. Kalau ya balik lagi sih, kalau misalkan guanya merasa biasa aja sih, di guanya nggak ada apa-apa, biarin aja. Ya gue nggak peduli gitu. Kalau mereka mau kepoin gue ya, kalau guanya oke aja, nggak dirugikan atau apa ya it's okay. Tapi kalau udah terlalu parah sampai ganggu banget kehidupan gue gitu, atau gimana, risih ya pasti ya, sampai digituin banget, terus ya pasti gue akan balik lagi kayak Lexi, kasih respon yang benar-benar biar orang itu sadar gitu. Maksudnya tindakan lu tuh kepoin udah ganggu gue gitu, atau gimana, nggak wajar, ini bukan urusan lo gitu, lu nggak perlu tahu. Benar juga kata Lexi sih, harus dikasih respon feedback lah ya buat orang itu gitu loh, yang udah ngepoin kita. Kalau emang merasa kitanya sama ini sih gue flat banget sih ya. Maksudnya gue sadar, misalkan gue sadar sih kayak gue main sosmed gitu, sering banget tiba-tiba kan, namanya sosmed kan, kita bikin status story gitu kan, ada kita bisa lihat ya siapa aja yang ngeliat postingan, nge-view postingan kita kan. Terus setiap gue upload tuh, gue selalu lihat awal orang-orang yang selalu lihat tuh, dia lagi yang pertama lihat, dia lagi, wah sumpah kepo banget ini orang. Jadi gengs, bukannya gue solusi atau apa ya, tips malam ini, tapi hari ini adalah ketika Vira bikin status, kalau lu kepo sama Vira, jangan buru-buru buka ya, tunggu 2 jam 3 jam dulu baru lu buka. Enggak, masalahnya gini, kadang kan kalau orang bikin story duluan itu sering di kiri, paling ujung, jadi otomatis ngelihat. Tahan ya geng, tahan, please. Oke, jadi besok-besok kayaknya kalau Civira buat story kayak harus gue skip dulu deh. Yoi. Gak dibilang kepo. Kayaknya bukan, udah kelihatan ya, kayaknya bukan kalian berdua nih. Oke, baik. Sih. Tapi gue sadar aja sih, tiap gue lihat kok dia mulu yang pertama muncul itu gitu. Apa jangan-jangan setiap gue apa yang mau dikepoin dari kehidupan gue ya? Itu ngabisin kuota, Ci. Ngabisin kuota itu. Oh gitu. Ngabisin kuota, bisa. Harus positif thinking. Ya udah gitu aja sih. Oh ya, harus positive thinking. Bijak sekali nih host kali ini nih. Aduh. Tadi kan sebelum-belumnya kan lo pada bilang ya, batas wajar yang masih wajar-wajar gitu. Dia tadi kayak berhubungannya ke situ lah ya. Nah, emang menurut kalian itu kepo yang masih dalam batas wajar tuh yang kayak gimana sih? Jadi biar lu tahu gitu. Oh, ini orang keponya ternyata gak kepo-kepo banget lah, kayak masih dalam tahap aman gitu. Civira dulu deh. Loh, kok gue lagi? Lexi dong. Udah, Lexi. Kan cuma 2, kalau nggak Civira kan Lexi. Dalam tahap wajar ya. Kalau gitu hostnya aja. Nanti hostnya nanti. Kalau dalam tahap wajar tuh, kalau misalkan dia nanyanya yang umum-umum sih sebenarnya. Lex, gimana? Keadaan sehat? Gitu. Basa-basi busuk banget sih kalau gitu ya. Gimana? Sehat semua, pekerjaan baik-baik gitu. Kalau misalkan udah mulai pribadi, itu gue sih sejujurnya gue agak ngerasa nggak nyaman sih gitu. Paling kalau misalkan udah nyerempet ke masalah pribadi yang gue kayaknya nggak semua orang perlu tahu gitu,
gue akan jawab tapi dengan nada bercanda gitu. Misalkan ditanya kapan nih merit misalnya gitu ya, kapan merit siapa? Waduh. Iya, kalau misalkan ditanya kayak gitu nih, ya nanti kalau nggak hari Sabtu Minggu lah, gue jawabnya gitu. Jadi yang gue tetap ngejawab tapi sebenarnya nggak menjawab pertanyaan dia gitu. Jadi gue balikin dengan bercandaan yang nggak terlalu menyinggung perasaan dia gitu. Oke, jadi main aman lah ya, Kak. Main aman gitu. Ya kalau misalkan belum terlalu deket ya, yang pertanyaan-pertanyaan basa-basi aja lah menurut gue gitu. Oke. Civira gimana, Ci? Ya mirip-mirip lah ya, kalau cuma nanya-nanya basa-basi ya keponya wajar ya, masih oke lah kita tanggepin gitu. Tapi kalau kebangetan misalkan sampai nanya, misalkan cewek yang nanya nih, suami lu suka gini nggak? Wah itu mah udah langsung gua cut aja dah. Lu keponya separah itu. Makanya misalkan kalau emang nggak wajar ya kita harus kasih tahu, lu nggak usah sampai sekepo gitulah sama kehidupan gue gitu. Tapi dengan bahasa yang mungkin bisa diterima juga sama dia gitu, biar dia nggak sakit hati, tapi juga biar dia bisa sadar juga gitu. Tapi kalau cuma pertanyaan-pertanyaannya masih formal, keadaan gimana atau gimana, terus lu kerja di mana, itu masih oke, bisa dijawab lah. Tapi kalau misalkan kepo sampai kehidupan kita, keluarga kita, yang benar-benar nggak banget gitu, misalkan sampai kayaknya nggak penting deh, nggak perlu gitu, ya nggak perlu kita tanggepin sih. Gue sih nggak bakal gue tanggepin ya, tapi gue pasti kasih tahu, lu tuh nggak boleh sampai kayak gini, tapi dengan bahasa yang bisa mungkin dia terima gitu, dan biar dia juga bisa sadar sih gitu. Tahu deh sadar apa enggak, tapi yang setidaknya ya kita nggak tahu ya pikiran orang, siapa tahu Iko lu gue kan mungkin maksud dia perhatian atau apa, peduli atau apa gimana, tapi kan kalau menurut kita udah melebihi batas wajar gitu ya kita sampaikan aja ke dia. Tapi ya syukur-syukur ya dia bisa terima gitu. Kalau dia terima, dia masih jalin komunikasi baik dengan kita sih bagus gitu. Itu aja sih. Oke, jadi yang gak menyinggung urusan pribadi lah ya. Iya, benar. yang sampai parah gimana gitu. Oke. Nih, gue juga penasaran nih. Kan kayaknya kalian berdua itu kan ya sudah inilah, kan saya masih perlu belajar gitu. Iya. Iya. Nih, kalau menurut kalian nih, Kak Lexi sama Civira, sebenarnya tuh orang Kristen boleh nggak sih buat mau tahu gitu tentang kehidupan orang lain, atau biasanya kepo gitu? Nah, tapi kepo yang benar atau wajar tuh kayak gimana sih buat orang Kristen gitu? Nih, siapa nih yang mau jawab duluan nih? Ya, gue boleh lah. Oke, Kak Lexi. Kalau orang Kristen boleh kepo atau enggak? Sebenarnya ini sih, kalau menggunakan kata kepo kan memang konotasinya kan jelek banget sebenarnya. Yeah. Kepo tuh kayaknya negatif banget. Cuma memang kita kembali lagi sebenarnya pada tujuannya sebenarnya. Tujuan orang kepo tuh apa? Karena kadang-kadang benar kata tadi pembicaraan kita, kadang-kadang suka bias antara perhatian dengan kepo. Nah, sebenarnya orang Kristen boleh atau enggak, selama tujuannya baik, selama tujuannya membangun, kemudian selama tujuannya bisa menguatkan orang lain, sebenarnya itu dalam batas yang wajar-wajar aja. Tapi ketika kekepoan itu udah terlalu dalam dan ada area privacy yang dilanggar, itu sebenarnya harus ditahan, yang nggak boleh dilakukan. Karena walaupun tujuan kita adalah perhatian, tapi ketika orang lain itu merasa tidak nyaman dengan perhatian kita, maka apa yang kita lakukan udah nggak jadi berkat lagi. Tujuan perhatian kita udah nggak sampai lagi gitu. Kalau dari gue sih gitu. Setuju sih Kak, gue setuju. Benar. Mantap. Mohon dicatat ya buat pendengar. Terus selanjutnya Civira nih. Boleh nggak orang Kristen kepo? Kalau menurut gue, kepo itu bukan soal orang Kristen boleh apa enggak sih. Pasti semua orang kepo sih menurut gue sih ya. Pasti ada keponya dalam diri seseorang, pasti ada sih. Cuman ya itu aja. Boleh aja sih, kalau menurut gue boleh aja. Asal ya itu tujuan
mereka kepo itu untuk apa, maksudnya apa, misalkan tujuannya emang baik atau cuman iseng atau apa, kita kan nggak tahu kan ya. Itu aja kalau menurut gue tujuannya baik, asal tujuannya baik ya boleh-boleh aja sih, itu aja sih. Oke, kita lanjut lagi deh. Oke, sip. Pertanyaan terakhir nih, tolong dong minta tips and trick nih, cara menghadapi orang kepo. Nah, keponya ini yang udah gak dalam batas wajar nih gitu. Jadi kalian tuh risih. Jadi supaya kita tetap menyikapi dia dengan baik gitu. Gimana tuh? Siapa nih yang duluan? Civira atau Kaleksi nih? Civira deh, Civira. Oke, gue deh. Berat. Kalau menurut gue ya berat sih ini pertanyaannya. Tips and trick loh, tapi belum tentu juga kita bener ya tipsnya gitu loh ya. Yang ala Civira lagi lah. Ini ala gue ya. Kalau emang sangat mengganggu, jelas banget keponya itu kelihatan banget. Mungkin gue langsung menanyakan ke orang itu maksud dan tujuannya apa, sampai kepo banget gitu, sampai mengganggu kehidupan gue banget gitu. Gue harus tanya sampai detail banget, tujuan lu apa sih gitu. Kalau dia nggak jawab berarti mau membahayakan atau membuat gue sesuatu yang merugikan gitu. Tapi kalau dia jawab misalkan dengan alasan yang masuk akal, mungkin memiliki solusi yang baik atau perhatian atau apa, peduli sama gue, mungkin itu bagus ya. Tapi kalau sampai mengganggu dan negatif ya, itu gue harus kasih tahu, lurusin lagi apa tujuan dia kepo gitu tuh nggak baik gitu. Jangan-jangan orang tersebut cuman mau membuat gue tuh malu atau mungkin juga mau buat gue jatuh gitu, kayak kisah gue yang sebelumnya di kantor ya, pengen menjatuhkan gue sama tim gue gitu. Itu kalau ada yang kayak gitu, gue sampaikan lagi, apa sih faedahnya buat lo sampai mengkepoin kehidupan gue sampai segitunya, atau emang lo nggak punya bahan topik pembicaraan atau apa atau gimana. Tapi kalau emang itu balik lagi, kita jangan sampai mengartikan orang kepo ke kita itu selalu negatif. Kadang kekepoan orang itu juga ada sisi baiknya juga sih gitu. Ya jangan sampai kita juga sebagai yang dikepoin terlalu kepedean juga nggak baik sih gitu. Sampai kayaknya dia kepo banget ya sama gue, negatif nih. Nggak harus kayak gitu juga sih. Siapa tahu dia emang benar-benar baik, tujuannya peduli atau gimana gitu. Pokoknya kita harus cari tahu dulu alasannya orang itu tersebut mengkepoin kita itu apa gitu. Itu tips dari gue sih gitu. Jadi kita harus ini dulu ya, kita lihat dulu nih maksud dan tujuan dia kepo apa, baru kita bisa ngelakuin tindakan selanjutnya ya. Oke, bagus. Gue catat. Lanjut nih, tips and trick ala Kaleksi. Kalau tips and trick dari gue, jadilah orang yang jinak-jinak merpati. Gitu. Gimana tuh? Maksudnya gimana jinak-jinak merpati? Jinak-jinak merpati ini kelihatannya dia welcome, orangnya kelihatannya welcome pada siapapun, tapi ketika mau ditangkap nggak bisa. Jangan jadi orang yang jinak-jinak ayam, itu istilahnya. Jadi kalau misalkan jinak-jinak ayam tuh kelihatannya ramah, ya gampang ditangkap. Nah, aplikasinya gimana dalam kehidupan kita? Ketika kita ngobrol sama orang, jangan terlalu gampang kita open tentang kehidupan kita sebenarnya, sehingga orang dengan gampang, dengan mudah untuk masuk ke dalam kehidupan kita lewat pertanyaan-pertanyaan mereka yang kepo. Nah, ketika kita udah bisa membatasi, hal ini gue masih oke untuk open, hal ini gue masih keep, lu belum sampai di taraf untuk tahu nih. Nah, orang juga nggak akan sembarangan untuk tanya-tanya hal-hal yang sensitif dalam kehidupan kita. Gue sih selalu menerapkan itu dalam kehidupan gue sih. Oke, bagus juga tuh membatasi diri ya Kak jadinya kayak. Oke. Mantep banget nih tips-tipsnya dari Kaleksi sama Civira. Nanti akan gue coba kalau misalnya ada orang yang kepo ke gue. Gue akan coba untuk menelaah dulu, lalu gue akan seperti jinak-jinak merpati gitu kalau kata Kaleksi. Asik. Baik.
Oke, jadi kesimpulan yang gue ambil itu, jadi apapun motivasinya nih, kalau kita mau tahu informasi tentang seseorang, ternyata kita harus berhati-hati ya, nggak bisa sembarangan. Iya nggak? Betul nggak nih? Iya, setuju. Oke, Betul. Civira setuju nggak nih, Ci? Oke. Nah, nih guys, Iya, gue mau setuju dong. ingetin. Jangan sampai salah nanya dan cuman karena kepo doang, pertanyaan kita malah bikin orang lain gak nyaman sama kita, dan ujung-ujungnya menjauh karena risih sama kita. Itu namanya bukan perhatian, itu mah cuma mau tahu aja namanya. Itu sama sekali bukan perhatian mau nolong, mau doain, atau mau bikin orang tersebut cerita gitu ke kita. Itu mah cuman kepo doang dan gak ngasih solusi. Buat apa kan gak ngasih solusi, cuman kepo doang. Nah, dan pastinya nih kita sebagai anak Tuhan, kita harus selalu ingat nih, bahwa perilaku kita mesti selalu membangun dan jadi berkat buat orang lain, bukan malah jadi batu sandungan. Terus nih, kalau ternyata mungkin kamu yang dengerin itu merupakan korban dari orang-orang yang suka kepo, sekarang udah tahu kan gimana harus bereaksi. Udah dikasih tips and triknya nih sama Civira sama koleksi Cileksi lagi. Aduh. Nah, semoga nih tips-tips dari Kaleksi sama Civira tuh bisa kita praktekkan supaya kita bisa tetap jadi berkat buat mereka. Dan pastinya gue sih cuma bisa bilang sabar aja dah. Ya, jangan sampai kita ikutan emosi gara-gara dikepoin kan. Nah, buat kita semua nih yang pernah dikepoin dan juga ngepoin, ada ayat penutup nih dari gua kali ini. Ada di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, amin nih. Gua udah selesai nih sampai di akhir. Intinya adalah jadi berkat terus ya buat teman-teman semua di lingkungan kita, dan tetap sesuai seperti motonya Gardu, share the light, dimanapun, kapanpun. Nah, terima kasih banget nih buat Kaleksi sama Civira yang udah ngeluangin waktunya dan udah ngobrol banyak hal nih bareng gue. Makasih banget ya. Sama-sama. Sama-sama, Devina. Oke, gue juga ngewakilin dari podcast Gardu. Minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan gue juga berterima kasih buat teman-teman yang udah setia banget dengerin dari awal sampai akhir. Gue Devina, gue pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye. Dah, God bless.